Saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di suatu tempat. Saya ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, kemarin saya ada di Sulawesi Utara, dan sebelum di Sulawesi Utara saya ada di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu. Hari ini saya berjumpa dengan seorang ibu, ya, sama dengan saya, Murtadin. Murtadin artinya orang yang berpindah keyakinan, orang yang berpindah agama. Saya Murtadin dari Aceh, dan ibu dari mana, ibu? Bogor. Dari Bogor, ya. Ibu, saya mau tanya, dengan ibu siapa? Ibu Asia Rustini. Ibu Asia Rustini. Ibu panggilan ibu biasa siapa? Ibu dipanggil dengan siapa? Ibu namanya siapa, ibu? Nama kecilnya? Saya dipanggil Ocha. Ibu Ocha, ya. Ibu Ocha ini sebenarnya aslinya Bogor, ya? Saya lahir Jakarta, cuma kedua orang tua Bogor. Bogor, Sunda, ya? Iya. Sunda, ya. Tapi Sunda. tiasa ngomong Sunda, ya. Iya. Abdi teh tiasa ngomong Sunda, walaupun orang Aceh, ya. Ibu, saya mau tanya ini. Waktu di Muslim, ibu bagaimana? Waktu pengalaman ibu waktu di Muslim? Saya kalau waktu Muslim dulu tekun beribadah, doa puasa Senin Kamis, terus sholat 5 waktu nggak pernah saya tinggalkan. Bahkan saya waktu masih nona-nona gitu, ya memang sih pernah saya dulu sekolah madrasah sampai kelas 4. Sekolah madrasah, ya? Iya, madrasah. Terus udah mulai udah sekitar umur 18 tahun gitu, saya kadang panggil anak-anak ngajar ngaji gitu, Ngajar ngaji juga, mereka. ya. Memang saya sih nggak begitu pintar lah mengenai agama gitu. Cuma saya bisanya baca aja Al-Quran gitu. Jadi pokoknya kalau mulai habis maghrib itu saya ngajar mereka yang kecil-kecil. Mengajar Baca mereka Al-Quran. mengaji, ya? Iya, baca Alif, Ba, Ta, ngaji Sa, gitu, ya? Lalu keluarga bagaimana? Keluarga bapak, ibunya, saudara-saudara yang lain waktu Muslim dulu? Ya mereka ini juga tekun memang nggak terlalu memahami Islam, tapi memang dari kecil mereka kita keluarga besar semua Muslim gitu. Nah setelah itu biasa aja, pokoknya kita jalanin aja hidup biasa, ngajar ngaji. Kebetulan di keluarga cuma saya yang sekolah madrasah gitu. Kakak beradik cuma saya doang yang sekolah. Terus bagaimana ibu bisa tertarik dengan Yesus, bisa beriman dengan Yesus, dan bagaimana ada pengalaman pribadi kah perjumpaan dengan Yesus itu bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Saya tadinya karena kita berbeda keyakinan ya di rumah tangga. Akhirnya pokoknya kita di keluarga itu, di rumah tangga itu yang namanya gambar Yesus tidak ada. Tidak. Bahkan saya kalau lihat Alkitab saya nggak suka, pokoknya saya geser lah gitu ya, nggak mau saya. Terus begitu juga suami saya, dia nggak jarang setel lagu-lagu rohani. Pokoknya apalagi kalau pas bulan puasa, saya tetap biasa jalan pergi taraweh, dengar kalau film. Tapi ya begitulah, kalau namanya kita berbeda keyakinan, kadang kalau saya lagi dengar itu di TV gitu, siaran TV mengenai agama Islam, saya baca. Cuman suami saya, jangan terlalu kenceng dong, suaranya kecilin gitu. Begitu juga dengan suami saya, kalau dia lagi setel lagu-lagu rohani, Dimatikan. saya bilang, kamu jangan gitu dong, kecilin aja, saya nggak suka dengarnya. Gitu ya. Iya. Sama seperti saya dulu, ibu. Kalau mimbar agama Kristen saya matikan, gitu. Dan keluarga saya matikan, nggak suka sekali gitu. Oh ya, lanjut ibu. Iya, begitu. Pokoknya saya nggak ini. Nah, setelah hampir kita 10 tahun kurang ya, 10 tahun kurang 3 bulan, nggak tahu kenapa gitu. Saya nanya sama dia, karena kita belum ada pemberkatan maupun nikah di KUA. Terus saya bilang begini, Pak, kalau
ini apa, kalau emang kalau kita ini di gereja maksudnya gitu ya, di terus apa didoakan gitu, harus bagaimana sih? Saya bicara begitu karena mungkin nggak tahu udah puncaknya rumah tangga saya waktu itu, pas dia mau menyatakan mau sekolah Alkitab, saya bilang, wah kalau dia sekolah Alkitab berarti dia nanti mau jadi pendeta dong. Saya nggak mau bilang gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa gitu ya, akhirnya saya berdoa tetap biasa seperti Islam, ya Allah tunjukkan jalanmu, mana yang harus saya pilih, apa kepercayaan suami saya atau saya mau Tuhan, ya Allah saya mau yang benar, yang saya ikuti gitu kan. Nah setelah itu saya tetap kita sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud. Tapi kenapa kalau pas saya sholat gitu kan kita sejadah kan, Allah Akbar, tapi kenapa tuh ada gambar Yesus kayak seperti gambar Yesus gitu. Udah, tapi saya nggak pernah cerita sama dia. Terus ini nggak pernah bicara dengan suaminya, nggak pernah ya? Saya nggak cerita mengenai pengalaman saya begitu. Terus setelah itu saya ya itu saya katakan, bagaimana sih kalau kita kalau diberkati, maksudnya kan tahu suka lihat saudara-saudara dari bapak gitu, ya kalau kamu ini kamu harus dibaptis dulu. Berarti saya harus jadi Islam, jadi Kristen dong. Ya begitu dia bilang. Dia sih nggak pernah mau tarik saya mesti jadi Kristen, tidak. Tapi dia kalau pulang dari gereja kadang seringkali, Tin ada telepon dari siapa, dari Tuhan Yesus. Kamu ini macam-macam aja. Saya bilang begitu sama dia. Setiap dia pulang dari gereja pasti dia berkata begitu. Nah setelah itu akhirnya tetap saya berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Allah ya. Ya Allah tunjukkan jalanmu. Memang saya udah mulai bimbang gitu. Pokoknya nggak tahu, dan mungkin Roh Kudus sudah mulai bekerja dan karena saya udah mulai itu. Nah terus dia bilang, itu kamu kalau mau ini ya terima Yesus dulu. Nah sedangkan kita kan tahu kan kalau surat ini yang ke-10 Muhammad Somat kan itu tahu kan bahwa Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Itu satu Allahu Ahad, Allahu Samad, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu kan bagaimana apa Yesus itu Tuhan, sedangkan dia diperanakin. Nah istilah kita barang tahu gitu ya. Sedangkan di Al-Quran itu bahwa Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu kan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak diperanakan kan. Bagaimana mungkin dia itu Tuhan? Tapi ya itulah, harus tetap berdoa minta petunjuk Tuhan. Tapi nggak tahu, akhirnya tercetus dalam mulut saya bahwa kita ayo kita ini yuk gereja, kita minta diberkati Tuhan. Saya bilang rumah tangga kita, karena udah 10 tahun kan kita seperti ini kayaknya berzinah kan, 10 tahun karena rumah tangga kita tidak di dalam Tuhan. Maksudnya saya bilang Tuhan begitu ya. Ya udah kalau gitu mari kita pergi ke Tante Lempong. Nah Tante Lempong jelasin. Tante Lempong ini di mana? Gembala di mana? Ibu Gembala di Jalan Mangga. Jalan Mangga. Pak mamanya Paul Revi. Nah di situ terus ya dia inilah kata kita utarakan maksud kita mau ini. Ya terus sampai bilang ya begini Susti nih, kalau memang bagaimana tadi Susti harus sama Yesus dulu. Terus akhirnya saya berpikir lagi nih, belum ini kan, gimana Tuhan kalau saya nanti dari Kristen harus gimana? Kita kan biar bagaimana kan ingat sama orang tua kan. Tapi itu saya tetap doa puasa minta petunjuk Tuhan. Nah setelah itu akhirnya saya memberanikan diri, ya udah. Tapi pas saya besoknya mau terima baptisan, mulai lagi teringat lagi dengan yang pulau itu yang mungkin sama ini. Takut juga, ada rasa takut,
tapi ada rasa juga mau ini gitu. Nah setelah itu ya udah, terus saya bilang sama suami saya, Pak boleh deh ini mau ini, tapi jangan bilang-bilang ya, masalah apa pun jangan bilang, biar ada yang kasih tahu, saya diam-diam, nggak apa-apa. Udah akhirnya saya terima baptisan di gereja GPDI. Baru pertama kali itu saya masuk gereja. Amin. Pas mau dibaptis itu. Yeah. Ini ya gereja. Karena kita belum pernah kan, saya belum pernah. Ini ya gereja. Terus nggak tahu deh kok pas nyanyi itu kayaknya tersentuh hati saya itu. Tersentuh hati lewat pujian-pujian itu ya. Udah mulai inilah gitu deh, Tuhan memberi jalan saya. Terus saya baptis, saya masuk kolam baptisan, saya berserah ke Tuhan. Amin. Ya Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa saya kepada Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan mana, bukan Tuhan saya bilang. Saya nggak bilang Tuhan Yesus. Saya serahkan Tuhan. Dan setelah itu saya pas terima baptisan itu, nah, setelah 1 minggu saya minta sama Tuhan minta diberkati dengan saya. Terus saya serahkan anak-anak saya, dan setelah itu udah ini berjalannya waktu. Akhirnya saya diberkati sama teman saya di gereja, walaupun udah rumah tangga udah nggak kudus lagi ya, karena kita udah 10 tahun baru. Dan setelah itu puji Tuhan, setelah saya diberkati, nggak tahunya di jemaat itu 19 keluarga ya, mereka belum diberkati seperti saya. Akhirnya mereka ikut semua minta diberkati. Lewat itu jadi keluarga yang lain jadi diberkati. Itu, Ya, karena nggak tahunya ada yang sama saya. Ada yang sama. Nah, terus ini sebelum kita tutup, saya mau tanya ini, apa pesan ibu buat saudara-saudara yang menonton ini, saudara-saudara yang belum percaya dengan Tuhan dan yang sudah percaya dengan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, saya sampaikan bagi saudara-saudara yang melihat tayangan ini, terlebih bagi keluarga besar saya, mari terima Yesus dalam kehidupan kita. Apalah artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Terima Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat umat manusia. Saya percaya melalui Yesuslah kita akan terima, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kita semua ini rindu untuk masuk surga? Hanya melalui Yesus. Dialah jalan dan kebenaran. Tanpa Yesus kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga itu. Jadi rinduan saya bagi saudara-saudara yang belum kenal Yesus, mari kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saya boleh menerima Yesus dalam kehidupan saya. Yang menjadi kerinduan saya, biarlah keluarga besar saya juga mereka boleh menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi kerinduan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu berarti asli Sunda ya? Sunda ya? Ibu masih bisa bahasa Sunda? Bahasa Sundanya masih bisa? Udah lama ya? Ya. Ya. Oke, begitu aja Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda semua. Ibu ini dari asli suku Sunda, Jawa Barat. Beliau menjadi percaya dengan Tuhan lewat cara yang disaksikan tadi. Luar biasa, Tuhan menjamah sehingga ibu ini membuka hatinya, dan ibu ini dapat merendahkan diri, mempercayai imannya dengan Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Terima kasih saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.